Ya, selamat datang di channel NN Komputer. Bertemu lagi dengan saya sendiri. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang DC-DC otomatis atau kerjanya sama kayak UPS, tapi dia sekarang kita rubah menjadi inputnya DC, outputnya tetap ke DC. Ya, di sini saya menggunakan relay dan dua buah output, yang satu 5 volt, yang satu 24 volt. Dan di sini ada voltmeter, yang satu untuk 5 volt, yang satu untuk 24 volt. Dan di sini untuk voltmeter untuk baterai. Ya. Sistem kerjanya, ya, inputnya dari aki itu 12 volt, dan ini dari power supply 12 volt, dan satu lagi dari AC untuk backup otomatis backup. Jadi sewaktu listrik mati, alat ini akan berubah menjadi inputnya dari aki. Dia otomatis, dan di saat listrik hidup kembali, dia akan berubah inputnya menjadi power supply 12 volt. Nah, sekarang saya contohkan, ini input dari aki 12 volt, tapi saya simulasikan menggunakan power supply. Nah, posisi ini PLN kita lepas, atau sama artinya dengan PLN mati, maka dia otomatis akan masuk ke mode aki. Jadi, jika PLN hidup kembali, ya, dia akan otomatis berubah posisi menjadi power supply. Ya, dengan kita membuktikannya, saya menggunakan power supply 12 lagi. Sekarang posisi listrik menyala, jadi dia berubah menjadi power supply kembali. Kita coba. Nah, otomatis akinya di-cut atau diputus dan berubah lagi menjadi power supply yang 12 volt langsung dari listrik. Nah, di saat PLN mati, dia otomatis berubah ke aki kembali. Nah, di sana tidak ada terjadi delay sama sekali. Ya. Nah, itu suara relaynya bermain. Ya. Jadi fungsi utamanya adalah persis dengan UPS, membackup alat DC kita otomatis agar kita bisa menjaga alat-alat dari kerusakan gara-gara PLN sering hidup dan mati. Nah,
Di sini saya menggunakan fan, relay, voltmeter, output 2 ya. Inputnya kita ambil lagi dari DC, aki 12 volt, dan yang satu lagi DC 12 volt juga dari power supply. Untuk AutoCAD-nya itu mengikuti PLN ya. Baik, sekarang kita bahas isi dalamnya. Nah, di sini saya menggunakan relay DV MK2P yang apa namanya, ini relay di AC DC. Jadi untuk relay ini kerjanya berdasarkan tegangan AC, tapi kita bisa simulasikan untuk input output keluarannya menggunakan DC ya. Di dalamnya itu coba kita lihat. Nah, inilah sistemnya. Saya menggunakan satu buah step down dan satu buah step up. Kenapa harus menggunakannya? Karena saya menggunakan input 12 volt dan saya akan menurunkan voltasenya menjadi 5 volt dan menaikkan voltasenya menjadi 24 volt. Jadi kita butuh step up dan step down. Step up ini mampu maksimal itu 3 ampere. Jadi biasanya adaptor, misalkan adaptor seperti antena atau kayak adaptor jaringan seperti access point segala macam, itu kan ada yang 24 volt dan hubnya itu 5 volt. Jadi di sini inputnya tetap 12, outputnya bisa kita rubah-rubah sesuai dengan keperluan ya. Nah, di sini saya menggunakan step down itu untuk menurunkan menjadi 5 volt dari 12 ke 5 volt. Di sini saya menggunakan step up dari 12 menjadi 24. Nah, cara kerjanya step up dan step down ini, input 12 kita cuman sekedar memutar potensio yang ada di step up dan step down sampai sesuai keinginan. Kita butuh berapa ya. Kita contohkan kembali. Ini kita menggunakan aki ya. Nah, di sini 5 volt. Saya mau coba menaikkan menjadi 6 volt. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Bisa sampai 7 volt. Ya. Nah, untuk fan-nya sendiri itu saya mengambil langsung dari input dari relay.
input dari relay. Jadi fan ini nggak pernah mati. Fan ini sekedar hanya untuk pendingin. Fan ini nggak pernah mati karena sewaktu PLN mati, fan ini akan mengambil arus dari aki, dan di saat fan listrik hidup, dia akan mengambil arus dari power supply. Ya, di sini jelas untuk step up step down-nya. Di sini ada input output, jadi enggak jangan kebalik ya. Di step down-nya juga ada input output. Jadi jangan salah, jangan kebalik masangnya. Pernah kan dulu kejadian kita kebalik masangnya, di sini ada kapasitor atau apa ini, itu meledak karena terbalik pemasangan ya. Nah, untuk relay itu nanti di video selanjutnya saya bahas cara kerjanya atau skematiknya, karena kalau di sini kita bahas videonya terlalu panjang durasinya. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan bisa di komentar atau WA di saya, mana tahu ingin membuat sendiri. Dan jika ingin memesan bisa juga lewat saya, kasih tahu saya spesifikasinya, mau berapa volt outputnya, nanti biar saya buatkan. Di sini saya menggunakan casing X8B ya kalau nggak salah, di market di toko online banyak. Ini juga alat-alat ini di toko online banyak jualnya. Nah, untuk yang biru ini hanya sekedar untuk kabel jumpernya, jadi kita memudah bila mau lepas pasang tinggal putar bautnya aja. Jika suatu saat ada trouble, jadi gampang untuk melepasnya. Nah, di sini saya outputnya menggunakan jack CCTV, power CCTV. Contohnya, tunggu. Ya, untuk contohnya ini jacknya ini yang cewek saya pasangkan di sana, dan untuk alat kita yang akan kita gunakan itu menggunakan yang cowok ya. Begini, lihat yang posisinya di sini udah ada tertulis plus minus, jadi enggak untuk terbalik ya, kayaknya dikit lah persentasenya. Dan untuk kabel jumpernya seperti ini. Di sini ada 3 pin, kakinya saya gabungin semua. Jadi satu untuk plusnya, dan yang satu saya buat untuk minusnya. Di sini ada voltmeter
Nah, voltmeternya kelihatan ya, kurang terang sih lampu kita. Nah, di marketplace juga ada voltmeter ini, membaca keterangannya 2 volt sampai 40 volt. Lebih dari itu dia nggak bisa, harus cari voltmeter yang lain yang support misalkan dari 2 volt sampai 100 volt ya. Dan untuk step up-nya seperti ini. Kita buka. Step up ya. Di sini ada plus, input plus, output plus, input minus, output minus. Di sini ini step up DC-DC maksimal 4 ampere, di input 3 sampai 32 volt, outputnya 5 sampai 35 volt DC-DC. Seri IC-nya itu XL6009EI. Nah, saya coba ulang lagi, otomatis dia akan berubah ke power supply yang satunya. Yang ini dia kembali ke aki kembali. Jadi dia bakal otomatis berpindah tanpa harus dipindahkan. Dan menurut saya pun untuk DC-DC dibandingkan dengan UPS itu lebih irit, lebih tahan lama aki. Karena kalau UPS sistem kerjanya maaf agak berisik. Sistem kerjanya dari AC ke aki ke AC lagi. Untuk merubah hanya memerlukan converter ya. Dan itu membuat aki boros. Sedangkan ini kita untuk AC-nya itu cuma sekedar untuk pemicu, sedangkan yang kita gunakan tetap DC ke DC. Jadi aki 100 Ah misalkan gitu, yang kita butuhkan cuman sekedar 2 alat ini kan, 2 output itu 1,5 ampere, dan alat-alat lain ini menggunakan habis 2 ampere kurang lebih, jadi sekitar 3,5 ampere. Nah, 3,5 ampere berapa lamakah waktu untuk menghabiskan aki yang 100 Ah? Dan pengalaman saya juga selama 24 jam menggunakan 100 Ah itu belum mati, masih awet. Nah, untuk akinya, pengecasannya itu menggunakan casan AutoCAD dari casan aki sendiri langsung. Jadi ketika aki penuh, casan memutus arus supaya tidak terus menerus mengecas dan bakal merusak aki ya. Nah, untuk step up dan step down ini juga membutuhkan minimal arusnya. Jadi minimal aki 8 volt itu dia di sini masih bekerja, jadi bakal lebih awet.
Ya, itu video dari saya, cara kerjanya, sistem kerjanya. Nah, jika teman-teman mau membuat sendiri, ketemu problem, bisa kontak saya di komentar atau di WA. Nanti WA-nya saya ditaruh di deskripsi. Dan jika mungkin memang pusing atau ribet mau buat, bisa saya buatkan, tapi kita pre-order dulu sesuai kebutuhan, mau yang output berapa, power supply-nya yang berapa ampere ya. Jadi kita siapkan dulu, kita buat dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam belajar sama-sama.